wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang istiqomahku adalah kunci keberhasilanku. Yang pertama, dakwah berasal dari kata bahasa Arab da'a yada'u daw'atan, yang berarti menyeru. Menurut istilah, dakwah adalah ajaran untuk berbuat baik dan beriman kepada Allah sesuai dengan syariat Islam. Dalam perkembangan Islam, dakwah Rasulullah untuk menyeru kepada kebenaran tidak akan pernah kehabisan cerita. Mulai cerita tentang dimulainya tugas dakwah secara sembunyi-sembunyi, kekerasan hati kaum kafir Quraisy, usaha orang-orang kafir untuk menyelakai beliau, sampai beliau diutus untuk hijrah ke Yathrib, hingga beliau kembali ke kampung halaman Mekah Al-Mukarramah. Pada saat Fathul Mekah, Rasulullah dengan keluhuran akhlaknya, keindahan tutur kata, kebaikan perilaku, hingga ucapan yang tidak pernah bohong, mampu menjadikan kaum kafir Quraisy percaya dan memberinya julukan Al-Amin, meskipun mereka mengingkarinya dan enggan mengikuti ajaran Islam. Pengertian istiqomah dan optimis. Istiqomah yaitu jalan yang lurus ataupun siratal mustaqim. Bisa juga diartikan istiqomah itu tidak guncang terhadap apa yang kita hadapi ataupun masalah yang kita lalui. Tetap di jalan yang lurus, tetap berpegang teguh Allah dan juga Rasulnya. Bentuk-bentuk istiqomah ada 3. Yang pertama, dengan niat ataupun dengan hati. Yang kedua, dengan lisan ataupun dengan ucapan. Yang ketiga, dengan anggota tubuh. Optimis merupakan selalu berpikir positif terhadap apa yang kita lalui ataupun yang kita hadapi. Tetap berbaik sangka terhadap apapun yang kita lalui ataupun yang kita hadapi, baik itu buruk maupun itu baik. Meskipun baik buruknya, pasti ada hikmahnya bagi kita. Optimis dan istiqomah adalah inti perjuangan. Ada hal yang wajar saat seseorang harus mencapai keberhasilan dengan perjuangan. Dan dalam proses mencapai keberhasilan, kendala dan kesulitan pasti akan ikut mewarnai proses perjuangan. Contoh yang pertama, Rasulullah berjuang menyebarkan risalah kebenaran di tengah-tengah kekerasan hati kaumnya. Namun dengan ketabahan dan penuh istiqomah, beliau mampu melaluinya. Contoh yang kedua, Wali Songo berusaha untuk menanamkan tauhid pada penduduk yang masih awam sekali, dan dengan istiqomahnya hal tersebut juga dapat dikatakan menunai keberhasilan, dan masih banyak lagi kisah yang lain. Maka bagi kita para pelajar tidak perlu mengeluh apalagi meratapi kesulitan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Istiqomah adalah sikap teguh pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah adalah sikap hati yang tidak mudah patah, tidak mudah diguncang badai, dan istiqomah adalah sikap memegang teguh kebenaran. Seseorang yang istiqomah pastilah tidak akan goyah walaupun diterjang gelombang besar. Maka sikap istiqomah merupakan sikap positif yang harus dimiliki seorang muslim, termasuk pelajar yang sedang dalam masa perjuangan menggapai cita-cita dan asa. Istiqomah berarti berhadapan dengan segala rintangan. Konsisten berarti tetap menampaki jalan yang lurus walaupun sejuta halangan menghadang. Iman dan istiqomah akan membuahkan keselamatan dari segala macam keburukan dan meraih segala macam yang dicintai. Orang yang istiqomah juga akan dianugerahi kekokohan dan kemenangan, serta kesuksesan memerangi hawa nafsu. Berbicara masalah perjuangan dan keberhasilan, maka sikap optimis dan istiqomah mutlak harus bersanding, di mana keteguhan hati yang tidak mudah tergoyahkan harus diiringi dengan sikap optimis dan keberhasilan.
Sebagai pelajar, hendaknya ia bersikap optimis dan istiqomah dalam menuntut ilmu, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inti dari istiqomah dan optimis, kunci keberhasilanku adalah kita selalu berpegang teguh pada prinsip tersebut agar apa yang kita inginkan dapat tercapai semaksimal mungkin. Isi kandungan surat Al-Lahab dan An-Nasr tentang istiqomah dalam berdakwah. Yang dimaksud dengan tangan Abu Lahab dalam surat ini ialah diri Abu Lahab sendiri dan istrinya yang bernama Arwa binti Harts, Ummi Jamil saudara Abu Yufyan, digelar dengan gelaran pembawa kayu api, adalah karena ia selalu menyebarkan fitnah untuk memburukkan Nabi dan kaum muslimin. Betapa perjuangan Rasulullah pada saat ini benar-benar berat, mengingat problem dan kendala bersumber dari kerabat beliau sendiri, paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab dan istrinya. Dalam ayat kedua dijelaskan bahwa Abu Lahab pernah mengatakan, jika yang dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka aku kutebus diriku di hari kiamat nanti dengan istri dan anak-anakku. Maka turunlah ayat kedua yang artinya tidaklah berguna baginya hartanya dan yang ia usahakan anak-anaknya. Ayat 4-5 menjelaskan tentang vonis hukuman Abu Lahab yang sudah ditentukan oleh Allah dan Al-Quran, yaitu kelak ia akan masuk ke dalam bara api yang sangat bergejolak. Hukuman yang demikian juga dialami oleh istrinya yang mendapat julukan pembawa kayu bakar, yang di lehernya terdapat tali sabut. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab bahwa dia adalah wanita yang memiliki kalung yang sangat mahal di lehernya. Kemudian ia berkata, Aku akan mendermakan kalung ini untuk melancarkan pemusuhan kepada Nabi. Dengan demikian, Allah pun memberikan siksaan kepadanya di dalam neraka nanti dengan tali dari sabut. Hikmah yang bisa kita petik di dalam surat Al-Lahab tadi, jika kita sabar, istiqomah dan menghadapi sesuatu yang seperti Nabi Muhammad yang sabar, istiqomah dan berdakwah tadi, maka Allah akan mempermudah jalan kita atau misi kita atau tujuan kita. Penjelasan dari surat An-Nasr. Surat ini akan mengingatkan kita awal pada perjuangan Nabi Muhammad di Makkah sebagai dijelaskan pada surat Al-Lahab, dan akhir dari perjuangan beliau adalah Fathul Makkah, di mana umat Islam mampu memasuki kampung halamannya selama kurang lebih 8 tahun. Ditinggalkannya demi memperoleh rahmat Allah. Mereka rela meninggalkan sanak keluarga, kampung halaman untuk ikut hijrah bersama Rasul ke Yasrib. Namun Allah tidak menyia-nyiakan mereka hingga memberikan kepada mereka kemampuan dan kemenangan dalam menaklukkan Makkah. Sungguh ini merupakan pelajaran berharga bagi kita untuk tidak berputus asa dalam berjuang. Yakinlah pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan kemenangan jika kita senantiasa istiqomah dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Apa hikmah yang dapat kita petik dari kedua surat tersebut? Yang pertama, senantiasa berdakwah meskipun menghadapi rintangan sebagaimana yang dihadapi Rasulullah. Yang kedua, melakukan hijrah
apabila masyarakat yang menjadi objek dakwah sudah tidak bisa diharapkan sebagaimana yang dilakukan Rasul. Yang ketiga, sikap berkorban dalam membela Islam dan menjaga wibawa kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan Khalid bin Walid dalam menghadapi pasukan kafir Quraisy. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.